kita masuk di sesi ketiga ya. Ibu Friel akan menjelaskan. Tapi Ibu Friel juga mengingatkan untuk anak-anak memperhatikan, karena di sesi siang Ibu Friel akan memberikan pertanyaan ya. Jadi harus siap. Di sesi selanjutnya ini Ibu Friel akan menjelaskan tentang 3R, hand signal dan sopan santun yang perlu kita pakai selama pembelajaran online. Nah, Ibu Friel akan jelaskan dulu 3R atau 3R. Apa itu 3R, Bu Friel? Nah, 3R ini ada respect. Sama-sama kita bilang ya, kita sebut 1, 2, 3. Respect. Ya. Yang kedua, responsibility. Apa? 1, 2, 3. Responsibility. Ya. Yang ketiga, readiness. Apa? Readiness. Iya. Nah, Bu Friel akan jelaskan satu persatu ya. Respect. Respect itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti menghargai, menghormati. Nah, kita perlu menghormati siapa saja sih, Bu Friel? Nah, yang pertama, kita perlu menghormati atau menghargai Tuhan. Caranya? Nah, caranya adalah ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang beribadah, ketika sedang membaca firman Tuhan, kita harus menunjukkan sikap hormat dengan cara duduk yang baik, tidak sambil tiduran. Lalu kalau berdoa lipat tangan, tutup mata, jangan sambil begini. Tidak ya. Harus dengan sikap menghargai, sikap sopan ya, karena Tuhan juga Tuhan yang perlu kita hargai, kita hormati ya, tidak boleh sembarangan. Nah, lalu yang kedua, menghargai dan menghormati teman dan juga Bapak Ibu guru, terutama pada saat online. Nah, contoh misalnya saat pembelajaran tatap muka, mungkin ada teman kita yang ternyata belum bisa menjawab pertanyaan, atau mungkin ada teman kita yang memakai seragam yang berbeda. Nah, sikap kita harus menunjukkan sikap menghargai. Jangan sampai, wah kamu beda, seragamnya beda, ini beda. Tidak. Di kelas Ibu Friel, anak-anak harus menunjukkan sikap menghargai. Jadi kita harus menghargai dan mengerti bahwa oh iya, ada teman-teman saya nih, teman-temanku yang ternyata masih ada yang memakai seragam yang berbeda dengan aku. Atau mungkin oh iya, ada temanku yang belum bisa menjawab. Nah, kita tidak perlu ketawa ya, karena namanya juga belajar. Salah ya nanti diperbaiki gitu. Lalu menghormati Bapak Ibu guru. Pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan, tentu anak-anak memperhatikan. Jangan sampai pada saat pembelajaran anak-anak sibuk bermain sendiri gitu ya. Nah, lalu menghargai kedua orang tua kita. Ya, contohnya misalnya berkata-kata yang baik gitu ya. Jangan sampai, "Mah, ambilin ini dong. Mah, Pa, ambilin buku tulisku." Nah, itu bukan contoh anak-anak Bu Friel ya. Nah, di sini kita berproses ya, belajar ya, belajar. Kita belajar untuk bagaimana kita menghargai orang tua kita. Harus menunjukkan sikap yang sopan, berkata-kata yang baik. Kalau misalnya anak-anak butuh pertolongan, minta tolong gitu ya. Lalu menghargai ciptaan Tuhan yang lainnya. Siapa yang di sini selama pandemi ini di rumah ada peliharaan baru? Atau mungkin papa mamanya sedang menanam tanaman baru? Nah, dengan begitu kita bisa menunjukkan sikap respect kita, menghargai dengan cara merawat binatang kita dengan baik, memberi makan, memberi minum,
lalu menyiram tanaman, ikut melestarikan lingkungan gitu ya. Nah, itu contoh respect. Lalu responsibility atau tanggung jawab. Nah, yang pertama, tanggung jawab seorang guru yaitu mengajar anak-anak sesuai dengan jadwal, memfasilitasi anak-anak dalam belajar, memberi evaluasi, bekerja sama dengan orang tua. Lalu tanggung jawab anak-anak sebagai siswa yaitu tepat waktu dalam belajar atau mengumpulkan tugas, belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, dan menyelesaikan tugas. Ingat, ini yang paling penting, menyelesaikan tugas. Jadi kalau di rumah meskipun anak-anak belajar dengan orang tua, yang menyelesaikan tugas itu anak-anak ya, bukan orang tua. Jadi yang mengerjakan adalah anak-anak, karena anak-anak adalah siswa. Nah, lalu tanggung jawab orang tua mendampingi anak-anak belajar, mendidik anak-anak di rumah, dan tentu saja bekerja sama dengan guru. Nah, selanjutnya readiness atau kesiapan. Siap dalam belajar. Contohnya, siap dengan alat tulis. Kalau sudah tahu hari ini harus belajar, anak-anak menyiapkan sendiri alat tulisnya. Apa saja yang dibutuhkan. Lalu, memakai seragam yang rapi. Baju seragam dimasukkan, pakaian lengkap ya. Kalau di rumah tentu tidak perlu pakai sepatu ya. Cukup memakai seragam yang lengkap, seragamnya dimasukkan gitu ya. Dan rambutnya harus rapi, bukan hanya seragam tapi rambutnya juga rapi. Lalu duduk di tempat belajar dengan nyaman. Nah, siap. Kalau misalnya di rumah sudah disediakan tempat, adik belajar di sini ya, adik belajar di kamar ini. Nah, berarti anak-anak sudah harus tahu, oh ya, aku sudah waktunya belajar, aku di sini, di kamar, atau mungkin di ruang tamu, atau mungkin ada tempat khusus untuk anak-anak belajar, gitu. Nah, sekarang Ibu Frel akan jelaskan penggunaan fitur emoticon saat Teams Meet. Yang pertama, jempol. Anak-anak memberikan jempol jika sudah mengerti instruksi. Lalu ada love dan juga tepuk tangan. Itu artinya anak-anak memberikan apresiasi kepada teman. Misalnya bisa menjawab atau berani. Berarti anak-anak memberikan reaksi love atau tepuk tangan gitu. Lalu angkat tangan. Seperti ini artinya anak-anak ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. Lalu yang terakhir ada tanda senyum. Ini untuk izin ke toilet. Tapi Ibu ingatkan supaya anak-anak bisa ke toilet sebelum anak-anak melakukan pembelajaran tatap muka. Gitu ya. Ini kalau udah yang nggak tahan sekali, anak-anak izin ke toilet dengan emoticon senyum. Gitu. Nah, terakhir tentang magic word. Ada terima kasih, maaf, tolong, permisi, bolehkah saya? Nah, tentu anak-anak harus ingat mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu, mengucapkan tolong ketika anak-anak membutuhkan pertolongan, mengatakan maaf jika anak-anak melakukan kesalahan, mengatakan permisi jika anak-anak ingin lewat begitu ya, atau ingin mengambil sesuatu tapi terhalang oleh orang lain. Nah, anak-anak bilang permisi. Lalu, bolehkah saya ketika anak-anak memiliki keinginan gitu ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu Friel. Kita sama-sama belajar di sini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.